3, 2, 1, record. Oke, teman-teman semua, jumpa lagi bareng gue di video kali ini. Gue akan ngebahas tentang hasil project gue atau hasil kerangka kerja yang gue buat berdasarkan belajar di internet bareng Padika di WPU. Ya itu udah lama banget di tahun 2017, udah sekitar 2 tahun. So, jadi selama itu gue coba ngembangin terus apa yang udah dipelajari di WPU untuk ngerjain tugas-tugas kampus yang emang syaratnya tidak mengizinkan menggunakan big framework atau punya orang lain gitu ya. Large framework kayak framework yang udah besar gitu kayak Laravel atau Coordinator. So untuk menggunakan kerja yang gue buat disyaratkan untuk memenuhi requirement beberapa hal yang gue sebutin ini. PHP yang gue gunain ini adalah PHP versi 7.3.2. Ya, tapi gue di sini menggunakan SAMPP. Jadi pastiin ya SAMPP-nya yang PHP-nya versi 7.3.2. Dan gue juga menginstal PSPX debug untuk merapikan aja ya saat melakukan debugging kayak nanti bentuknya misalnya debugging bentuk array ya itu jadi lebih rapi daripada lu harus ngebaca panjang ke samping gitu atau vertikal atau horizontal ya gue lupa namanya tuh pokoknya dia lebih rapi lah. Dan gue juga menginstal git kliennya untuk nanti download repo-nya. Jadi kalau teman-teman memakai ini harus install git client, harus install juga Composer gitu. Composer sebagai package manager ya, karena gue di-include-kan beberapa library di kerangka kerja yang gue buat nih, seperti library.env sama rotornya. Soalnya rotornya gue nggak pure buat sendiri, belum gue kembangin lagi. So, jadi gue cuma pakai dua itu. Untuk tampilannya sendiri saat pertama kali diunduh itu kayak gini, itu default kayak gini. Nah ini adalah tampilan pertama saat video ini dibuat. Mungkin kedepannya mungkin tampilan home-nya ini atau welcome-nya ini akan gue update terus gitu. Ya tergantung seberapa free gue sih. Ini adalah foldernya. So gini, jadi gue akan jelasin ini satu-satu. Ini ada beberapa folder apps, sample, public, upload, vendor. Ada Gitnor, ada htaccess, ada composer.json, ada composer.log, ada index PHP, ada macam-macam lah. Ini adalah inti dari core-nya atau inti dari apps-nya nanti. Jadi dibangun di dalam folder apps. Nah, example buat folder example ini untuk menyimpan beberapa contoh-contoh kode gitu. Soalnya kan nggak mungkin lah ya kalau kita harus tiba-tiba lupa searching lagi atau belajar lagi, makanya gue simpan di sini. Nah, ini ada isinya kayak kode, controller, model, routes, dan yang lain-lain gitu. Dan gue simpan htaccess model ini di sini supaya nggak bisa diakses. Cuma bisa buat lihat aja saat development gitu. Nah, kalau udah kelar misalnya nggak butuh ini example, ini bisa di delete aja. Nah, ini ada folder public. Nah, public ini buat nyimpen aset-aset yang ada di sini kayak CSS, image sama JS gitu. Kalau teman-teman punya aset CSS pakai Bootstrap min.css lokalnya bisa disimpan di sini. Ada gambar-gambar kayak foto templating itu bisa simpan di sini, atau ada JS, JavaScript bisa simpan di sini. Atau mau bikin folder lain, misalnya di sini ada folder admin, di dalamnya baru ada CSS, itu bisa juga. Jadi aset itu semua disimpan di dalam folder public. Nah ini ada folder upload. Jadi gue buat folder upload ini buat nyimpen file yang diupload. Misalnya gambar, gitu. Ada file itu simpannya di sini, folder upload. Nah vendor ini library yang dipakai gitu. Ini diinstal otomatis dari Composer JSON. Nah, makanya syarat di awal tadi mengharuskan teman-teman harus install Composer dulu. Tuh. Jadi ketika folder dibuka, yang pertama dipanggil adalah ini, index.php. Ini dimanggil semua objek yang ada di dalam folder apps, kayak API, web, dan apps. Panggil juga beberapa requirement lainnya kayak dari vendor atau load.php, ada app.init, itu dipanggil semua di file index. Nanti di dalam sini barulah intinya. Oke, sekarang masuk ke dalam folder apps. Mungkin teman-teman yang belajar bareng Padika di WPU kurang lebih strukturnya mirip kayak gini ya. Di dalam core itu ada apps, ada controller, ada database. Nah, ini adalah hasil belajar gue bareng beliau gitu. Cuman ini udah gue kembangin lagi. Dulu belajar tuh tahun berapa ya, 2017 kalau nggak salah sih, apa 2018 gitu. Udah lama banget sih. Ini ada hasilnya.
Jadi ini gue buat beberapa struktur baru kayak API, ada config, controller, core, error, ada libraries, ada models, ada root view gitu kan. Ada .env juga buat environment-nya. Gue buat juga tentang environment example, ada init, ya init masih sama. Dia akan ngeload config yang ada di sini. Terus dia akan ngeload auto loading via kelas di beberapa folder seperti core, ada routes, ada libraries, ada API juga. Jadi dia bakal auto loading, jadi nggak perlu di require kayak gini satu-satu include gitu kan. Gue bikin automationnya. Dan ini juga ada environment variable. Jadi biasanya kan kalau kita building native itu pasti konsepnya di hardcode gitu kan, di dalam coding kayak ini dollar database gitu kan. Nah gue nggak pakai konsep ini, jadi gue pakai environment rapin kayak di Laravel, itu keren banget gitu. Jadi cukup nyetingnya di sini. Jadi kalau ini pas diunduh misalnya pengen diganti aplikasinya penjualan.com, cukup ganti yang ini up name sama ini up URL-nya, ganti sesuai sama nama folder teman-teman gitu. Misalnya ngebangun penjualan.com, ini ganti penjualan.com, ini juga penjualan.com, kayak gitu. Nah untuk database sendiri itu biasanya umumnya hostnya itu lokal, jadi ini pasti nggak diganti. Kalau kalian pakai SAM, hostnya pasti lokal host, itu nggak diganti kan. Portnya juga default 3306. Nih kita gue jalanin, port itu 3306. Nah, itu default. Dan ini DB name ini misalnya ada database-nya, misal mau ngambil DB user gitu atau DB penjualan, itu tulis di sini. Misalnya DB penjualan. Oke, kayak gitu ya. Ya untuk username biasa, username dari database-nya apa, root, dan password-nya apa gitu. Kalau nggak ada ya kosongin aja. Kalau emang belum ada database-nya. Nah ini ada example-nya juga sih, ini belum gue tulisin. Kita beri example untuk sini DB penjualan. Kayak gitu, password-nya 123. Nah kayak gini, ini cukup buat config-nya aja. Nah, misalnya ini gue ganti kayak gini. Penjualan. Yang ini juga ganti. Penjualan. Oke, kayak gitu. Nah ini nama folder yang di sini ganti juga penjualan. Jadi rename dulu gitu. Foldernya rename dulu, terus ganti nih namanya. Oke, cukup ya. Oke, next gue akan jelasin tentang konsep API dulu. So ini jadi ini mirip sama controller yang ada di connector. Bikin kelas nama controllernya apa, extend ke kelas controller, ya itu mirip kayak gitulah. Cuman ini gue bikinnya buat API handling, jadi cukup dia bisa manggil models. Ya models tuh kayak bisnis logiknya query di situ. Jadi dia cuma bisa manggil models doang, nggak bisa manggil views. Dia cukup buat nampilin data-data bentuk JSON, gua buat di sini, atau pengen punya logic lain itu bisa handling di sini. Oke, next. Ini ada folder config, controller, core, error, library, model, dan root, dan view. Biasa config itu buat konfigurasi, kayak gua buat ada config, constant, database, function. Di controller ini buat ngatur controllernya atau business logicnya. Di core adalah inti dari ini, semuanya ini. Bootstrappingnya di apps, controller untuk controller parentnya itu di sini, database wrapper video itu di sini, error handling juga gue buat error handling untuk nanganin kalau ada view error, ada controller error, itu gue buat di sini. Terus untuk nanganin routing gue buat di sini juga, di core-nya intinya di sini. Nah ini error, jadi ini adalah controller error, dan di sini ini error message, ini untuk error 404. Ini ada patch, ini adalah file 2, ini adalah file untuk handling tampilan 404, dan error message ini untuk handling tampilan error log atau error pesan. Jadi gue buat di sini. Ada labelers juga, jadi kalau teman-teman pengen bikin labelers kayak helper, info again, itu office, itu bisa buat di sini. Kayak custom, ini juga kalau nggak dipakai bisa delete aja. Ini ada model biasa kayak CI biasa tuh, mirip lah. Di sini gue pakai namespace, jadi udah pakai konsep namespace, jadi manggilnya itu pakai use gitu, nggak extend lagi.
biasa ini ada kelar tabelnya apa, ini DB-nya apa, construct database, terus ini function dalam bentuk public, dan dan teman-teman akan melakukan query di sini gitu. Ini ada risetnya, array dan yang lain-lain. Oke, nanti gue jelasin dah soal database. Oke, sekarang kita ke routing. Jadi routing ini dibagi dua sama gue. Ada web, ada API. Ini bentuknya masih kayak gini yang gue buat. Jadi ini di-declare dalam bentuk kelas web, dan gue memanggil beberapa kelas di atas pakai use, dan ini jalanin dalam bentuk construct gitu. Jadi nggak ada yang lain di bawahnya. Jadi jalanin pertama kali dalam bentuk construct. Nah, untuk contohnya sendiri cara penggunaan gue udah tulisin di dalam kodenya, hardcode dalam bentuk komentar. Jadi kalau misalnya ada router, metodenya itu get, atau apa ya, handlingnya itu bentuk get atau post, itu ini pattern atau polanya atau patch-nya, bentuk URL itu atau login, home, atau dan yang lain-lain. Ada function. Nah, untuk handling apa yang ditampilin ini pakai kayak gini, kita panggil kelas titik 2, nama fungsinya routing, terus ini kirimin nama controllernya, metodenya. Kalau ada parameternya, ini tulis path-nya titik 2, gua sih default aja kasih namanya dia slug gitu kan. Terus dia kirim ke dalam function, baru dijalin di sini, diterima. Sama kayak di atas kan, panggil routes, titik 2 routing, folder controller, metodenya apa, dan ini bentuknya array gitu kalau ada parameter. Kayak gitu. Ini contohnya di bawah. Ini gue pakai Bramos, jadi declare objek baru dulu. Terus ini routingnya, misalnya gue pengen metode get info function. Nah, ini dia mau nampilin PHP info, atau gue pengen dia defaultnya get root return view gitu kan. Terus baru jalanin routernya. Kayak gitulah seputar routing di web. Ini API juga. Nah, API dia cukup khusus untuk API. Jadi sebelum kita masuk ke /user, harus lewatin ini dulu. Jadi /API/user kayak gitu. Nah, untuk routingnya ini namanya API handling, karena dia pakainya ini use kayak gitu. Terus nanti panggil functionnya itu sama kayak function di routing, yaitu seputar routing. Views itu biasa, ini kayak tampilannya. Jadi kalau punya folder baru ya bikin aja di sini. Oke, sekarang gini, kita akan bahas ke atas lagi. Jadi sebagian besar udah tahu bahwa API ini untuk handling API atau API, ya gue buat itu walaupun gue belum pernah gue coba, tapi ya udahlah, penting bisa dipakai kalau bahwa nanti kalau pengen ada API-nya simpan di folder API gitu. Nah, ini config, itu untuk ngatur semua konfigurasi, ada controller untuk buat controller, ada core inti dari app-nya, ada error untuk custom error handlingnya di sini, ada libraries kalau punya function custom atau punya function sendiri bisa dibuat di sini. Ini models untuk query database-nya di sini, routes untuk atur URL pada page di browser, view itu untuk simpan beberapa tampilan. Oke, gue jelasin config. Kita ke config sekarang. Pada kelas config ini ada beberapa hal, function database constant config. Oke, gue bahas dari autoload dulu ya. Jadi autoload ini adalah gue bikin bootstrapping yang dimana dia bakal ngeload file-file yang di dalam folder config. Kan kalau harus include manual nih, kayak require gitu kan, require terus nama filenya .php, nah gitu kan, nama file misal config constant database 11 itu kan lama tuh ya. Gue pengen bikin otomatis, jadi dalam bentuk function dia akan cari atau scan directory di dalam folder config, maka bentuknya array itu kan. Nah, baru nih gue looping require file yang ada di sini berdasarkan index gitu. Jadi ya udah, gue mau bikin file baru ya udah langsung di autoload gitu. Dijalanin fungsinya. Ya, terus ini ada folder config. Jadi folder config ini cuma manggil file autoload di sini gitu. Cuma manggil file di sini. Jadi ada constant. Jadi constant ini adalah ketetapan variabel yang dibuat. Sama sini kena konfigurasi database itu diambil dari $_env atau variabel global yang diambil dari file.env. Oke, jadi disimpannya di constant. Terus
gue juga define beberapa URL itu kayak asset, URL, base URL ini mengarah ke rootnya. Kalau yang asset itu mengarah ke folder public yang ini. Kalau URL itu mengarah kepada folder rootnya yang ini. Host, nama aplikasinya apa gitu. Oke, ini ke bawah nih. Ini untuk directory. Jadi untuk directory upload ini gue define fungsinya di sini. Gue define variabelnya di sini. Jadi ini akan ngarah ke root, upname, folder upload gitu. Itu supporter constant. Kita ke atas lagi. Ini supporter database. Nah untuk database sendiri ini kan konsepnya pakai video ya. Cuman kan ini diambil untuk koneksinya itu pakai define gitu. Ini diambil dari ya ini .env tadi yang ada di sini. Nah, jadi cukup settingnya di sini aja. Nanti dia bakal dikonfigurasi di sini. Udah auto gitu. Automation lah. Nah ini ada function. Jadi ini function nih gue bikin secara prosedural. Jadi function yang bisa dipanggil secara public dimanapun gitu. Misal di controller, di view, di routes, atau di models. Kayak URL. Nah URL ini akan mengembalikan nilai string. Misalnya nilai stringnya itu adalah root dari appnya, root dari aplikasinya. Kayak HTTP localhost / nama aplikasinya apa gitu. Gue udah buat ininya di sini nih untuk show URL base URL root gitu. Kalau kosong dia root, kalau kalian isi misalnya home ya nanti dia bakal arah ke HTTP nama aplikasinya apa home gitu. Ini ada aset juga nih buat panggil aset langsung ke base directory-nya public, ada upload dir ini untuk ke directory. Jadi kalau mau upload nih ada function upload bla 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 pet dir-nya kemana, ini tinggal panggil function upload dir, nama dir-nya apa gitu kan, tinggal buat misalnya nama dir-nya konten atau user ya tinggal isi aja upload dir string konten gitu. Gue juga bikin function redirect, itu ada beberapa macam, ada redirect URL, ada redirect 404, ada redirect 403 gitu ya. Gue akan nggak akan jelasin satu fungsinya macam-macam. Teman-teman bisa belajar sendiri tentang HTTP header di internet, banyak sih, ada di Mozilla juga. Ini ada current URL, jadi current URL itu ya untuk dapetin nilai URL saat ini gitu. Misalnya ini kan URL-nya ini localhost / mini-mpc ppnative. Jadi current URL ini akan nampilin ini string yang ini bakal ditampilin tuh. Oke, kita balik lagi. Ini juga gue ada get URL. Nah untuk get URL ini untuk menampilin ini / yang ada di URL. Nah / ini ada home, index 0, ini index 2, asal ini user. Nah ini index 2 dia ngambilin berdasarkan ini index 0, index 1 gitu. So jadi ketika pakai function ini get URL index 0, dia bakal nampilin path yang di index ke 0 gitu. Bentuknya string. Ya bentuknya array kalau nggak dikirim indeksnya. Kalau dikirim indeksnya bentuknya string. Nah ini gue juga bikin function random file name. Ini untuk bikin binding nama file. Kan kalau misalnya kita upload tuh nama gambar atau nama file dengan nama yang sama ke database itu mungkin akan bermasalah. Makanya di sini gue buat function yang bisa ngebuat nama file itu beda gitu. Jadi pas di-upload namanya gambar, pas masuk ke database itu namanya random. Contohnya kayak gini, ada 4B340366 5FA6 gitu. Contohnya kayak gini. Terus dot extensionnya apa? Misalnya .jpg, .png. Nanti di sini nih ada functionnya. Jadi kita kirimin nama file ke dalam function, didapetin di dalam sini. Terus ini remove space, jadi gue hapus semua space di dalam file ini pakai prick replace function dari built-in PHP. Terus gue pisahkan extensionnya, explode file dot gitu kan, remove space. Nah terus gue dapetin nama filenya nih, nama filenya itu kan array kan, ambil yang pertama gitu. Ambil yang pertama itu pasti nama filenya. Terus kita gabungin nih, kita ambil extensionnya.
Nah, extensionnya itu pakai explode file. Cuman gue ambil paling akhir. Nah, paling akhir itu udah pasti extensionnya. Jadi misalnya kalau ada nih yang upload file, misalnya gambar.php.jpg. Nah, itu yang .php itu bakal dieliminasi. Langsung ambil yang terakhir .jpg gitu. Jadi kalau butuh script PHP ya mudah-mudahan nggak bakal di running sih. Di sini gue bikin function view, walaupun function view ini ada di controller, mungkin ada yang mager mungkin ya, harus manggil function view dengan keyword this view, nama view-nya apa, maka gue buat function view juga di dalam file config yang dimana sama-sama manggil view dan menerima data gitu. Ya kayak gitulah. Oke, kita ke atas lagi. Yang tadi constant, function udah. Kita ke controller. Oke, jadi ini controller biasa, ini file index. Jadi ini adalah function index, ini function show. Ini cuma nge-return echo, ini controller home, ini echo, ini high. Ini core. Oke, untuk ngebuat ini bootstrapping, jadi ini gue namain, ya gue pembuatnya jadi mini MVC, apps core bootstrapping, use extension karena ini OP. Jadi pakainya kayak gini, manggil objeknya sama ini. Gue manggil kelas gitulah di dalam sini. Terus ini kelas app. Ini gue define ini sebagai variable default, controller method params. Terus ini ada construct. Constructnya udah gue modif jadi ngebuat kayak gini. Defaultnya itu dia pakai operator ternary. Dimana kalau URL atau indeks ke satu itu nggak ada, atau indeks keduanya itu nggak ada, tampil pesan welcome. Kalau dia nggak ada, ini juga nggak ada, tampil error. Jadi kalau nggak ngirimin apa-apa ya error gitu kan, by default. Oke, ke bawah ini ada get parser URL, ini untuk nge-split gitu ya, nge-split URL yang ada di browser ini nih. Ini slash gitu kan, dalam bentuk array. Itu di sini juga nih, fungsinya sama kayak di config yang ini sama, cuma ini dia ada di dalam core-nya. Dia nge-trim, nanti di explode kalau slash, baru di dalam bentuk array gitu kan, baru return gitu. Dan ini untuk handle file controller. Kalau di dalam folder gue fungsinya kayak gini. Ya gue nggak perlu jelasin semua lah, teman-teman ngerti pasti tentang programming. Nah ini gue untuk handling errornya pakai try and catch. Jadi di dalam kondisi try itu gue untuk handling errornya gue pakai try and catch. Dan di dalam try-nya ini gue buat kondisi juga kayak if conditional. Jadi dimana kalau kondisi ini bernilai true ya tetap jalanin gitu sampai dia panggil call user function array. Cuman kalau dia ada yang error, misalnya beberapa error, misalnya ini indeks kedua itu nggak ada, ya kita tampilin ini throw new exception atau bikin objek baru dari exception yang nampilin beberapa pesan seperti berikut ini, method bla 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 itu not found gitu, cek metodenya udah benar atau belum gitu. Gue bikin functionnya gue bikin handlingnya sendiri sih. Jadi soalnya kalau pakai handling bawaan tuh kadang-kadang males dilihatnya gitu kan, ribet. Terus baru dikirimin ke error handling di sini nih. Exception-nya apa gitu, kirimin. Oke. Ya ini biasa sih, itu ini untuk handle with folder, yang ini untuk function handle tanpa folder gitu. Ini ada function show error juga, ada welcome. Ya ini gue terus nampilin view doang, ini tuh nampilin show error 404. Kayak gitu bro. Nah sekarang kita ke handling. Nah handling ini untuk nge-return tadi. Kalau ini kan API itu kan nih, ini kan inheritance ke API handling. Artinya dia bisa akses semua function yang di dalam kelas API handling dengan keyword this gitu. Jadi bisa this model, nama modelnya apa nih, kita bisa manggil model situ. Nah kayak gini, kayak biasa lah, cuma manggil model doang, terus bikin model baru apalah bla exit. Dan ini juga buat handling routing. Jadi function routing ini buat handling di bagian ini routes API ini sini. Nah, pakai API handling. Nanti dia manggil nih di sini handling kayak gitu. Nah itu seputar API handling. Oke, next kita ke controller.
Nah, di dalam controller kan ini kita bikin controller nih. Welcome. Dia extend ke controller. Nggak extend juga bisa sih. Kita pakainya pemanggilan ini static function. Nama kelasnya apa, _2, nama fungsinya apa. Kayak gitu. Bisa juga kayak gitu. Ini karena extend ke kelas controller, jadi gue jelasin dulu. Controller itu ada apa aja. Kelas controller itu ada view, ada models, ada show error. Ya cuma 3 ini aja sih. Ini untuk memanggil view yang ada di folder views. Ini untuk manggil models yang ada di model di dalam folder models. Ini ada error untuk manggil view di dalam folder error. Oke. Ini database. Nah, ini database ini menggunakan video. Dan ini gue belajar di Padika dari WPU. Gue belum mahir sih pakai ini. Pokoknya kurang lebih kayak gini lah, dipakai konsep video, variabel itu host, user, password, db, dan dbh statement. Nah ini db user, db password ini yang dikonfigurasi pada file config database kayak gitu ya. Jadi dibuat sini, jadi nggak usah dirubah-rubah ininya, udah dibuat di sini gitu. Nah yang dari sini diambil dari env tadi. Jadi ya core-nya itu nggak usah diubah, jadi cukup main di ini aja, di controller, model, use, udah, sama library lah, sama routing. Ini gue jelasin dulu lah ya biar tahu. Jadi untuk database ini pakai konsep video atau PHP data object, ya dimana dia terdiri dari function. Ini konstruknya itu kita koneksi dulu menggunakan video, seperti MySQLi, hostnya apa, db name itu apa gitu. Sebenarnya ini kan tipe database-nya kan. Gue karena belum mahir, jadi ini belum bisa gue custom. Misalnya pengen Postgre, pengen yang lain-lain gitu, belum gue custom. Jadi ya belum gue pelajari lagi soal video. Tapi basicnya ini video lah untuk tentang core database-nya. Nah ini untuk function query-nya. Jadi kalau kita mau ngelakuin query kayak select bla 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 bla, itu kirim pakai ini function. Query-nya apa? Masukin ke dalam sini, baru kita kirim ke statement. Itu punya statement sih, Padika bikinnya statement. Ini gue namanya tipe nih. Biasa nih malam-malam, ntar gue benerin sih. Ini untuk ngebinding. Nah, kalau misalnya ada tipe data integer atau boolean atau null atau string, itu dihandle-nya di sini. Lalu function binding, ini ada execute untuk eksekusi dari query-nya, misalnya select bla 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 bla, execute gitu. Function. Nah ini untuk risetnya dari Padika, gue belajar dari Padika itu cuman dapat result bentuk array asosiatif. Cuman di sini gue nambahin, yaitu ada result JSON sama result object. Jadi gue nambahin 2. Kalau kita mau result bentuknya JSON ya result set JSON, ini bentuk set. Kalau untuk yang single ya single. Setelah mau single array, mau single JSON, mau single object gitu, gue nambahin 2 function itu, yaitu seputar untuk database. Oke, next kita ke error. So ini ada error message. Jadi ini handling error yang ini. Misalnya gue enter, ini kan errornya. Nah, error yang ini gue buat itu di handling di sini, di function ini. Jadi dia akan manggil index, dia nge-return error message. Nah, view error message ini ada di dalam pages. Nah, ini filenya. Nah, ini file handlingnya. Kayak gitu. Ini buat handling. Nah, untuk return 404 itu ada di sini, error 404. Kayak gini, error 404. So, jadi misalnya ini bakal nge-return view error 404 yang dimana disimpan di dalam folder pages. Nah, ini ada 2 filenya. Ini gue sengaja gue bikin 2, ada versi 1, ada versi 2. Misalnya kalau pengen ganti, nggak mau versi 1 ya tinggal ganti versi 2 kayak gitu. So, jadi gue kasih sampelnya.
Ini di controller home aja. Gue bakal panggil dia ya ini deh. Ini aja lah ya. Redirect ke 404. Ya kalau nggak salah ini sih. Nah ini 404 fungsinya. Ya gue panggil kalau nggak salah di base nih. Welcome /show. Nggak bisa ya. Jadi kita coba panggil yang ini. Gue agak lupa sih. Routing. Web. Oke, ini yang info ya. Kita bikin root baru aja. Ini misalnya home gitu kan. Home, cuman ini nge-return ini. Terus .2.2 routing. Parameternya kirimin aja welcome. Ini kalau nama controllernya /2, nama metodenya apa? Show. Udah siap. Terus kita balik ke browser, kita panggil namanya test. Test mana sih? Oh namanya home, salah sorry, namanya home. Ini pasti tampilnya 404 ya, kayak gini, kayak gitu. Ini untuk handlingnya. Jadi kalau misalnya bosen nggak pengen kayak gini tampilannya, gue nyediain 2. Mana tadi? Nah ini ganti jadi versi 2. Save. Saya balik lagi ke browser, ini save. Nah kayak gini tampilannya gitu. Kalau pengen custom tampilan 404 ya teman-teman tinggal bikin aja sini error 404 versi 3 gitu kan, tinggal nambahin aja kayak gitu. Oke, jadi itu seputar error. Sekarang kita balik ke libraries. Ini ada helper, ini sebenarnya baru gua refactoring, ada di dalam teman-teman. Ini untuk bikin function library, misal lu punya helper atau lu punya function anti regek gitu, bikin di sini aja gitu. Ini bisa manggilnya kayak gini, kita panggil ini nama kelasnya, terus kita declare objek, terus baru kita panggil. Nah, kan udah declare di dalam variabel, kita panggil function di dalam sini. Misalnya anti regek gitu kan, helper anti regek gitu. Kayak gitu. Sama sih yang lain juga. Ini juga ada beberapa yang masih gua kembangin. Biar enak aja kalau dipakai buat nugas. Oke. Next, ini ada models. Oke, jadi models ini biasalah kayak di framework lainnya. Ini untuk handling query pada database. Ya misalnya lu namain models user model, atau ini isinya itu business logic tentang table user atau handling user lah. Nah, kita inisialisasi dulu nama tablenya apa nih? Table user, terus kita inisialisasi nama DB-nya. Ada variable database. Ini jangan diganti-ganti sih. Paling Freeport sama DB itu jangan diganti-ganti, paling ganti namanya doang, nama tabelnya. Terus dia bakal jalanin construct, ngebuat objek baru dari database. Ini core-nya. Terus dia bakal dimasukin dalam DB. Jadi nama database-nya itu udah di-declare di dalam sini. Jadi kita tinggal bikin function aja yang nge-return nilai yang kita butuhin. Misalnya gue pengen tampilin semua isi dalam database atau isi dalam tabel tertentu gitu kan. Gue tinggal jalanin query, select apa, dan ini return. Gue pengen ngasilin return dari database itu bentuknya apa. Misalnya result set array yang tadi udah gue jelasin di awal, ada result set JSON, result set object, kayak gitu. Ini untuk nampilin data. Nah, kebetulan gue dicontoh untuk insert. Nah, misalnya itu ada register, kita masukin data dari controller bentuknya array. Nanti kita bikin variabel query, jalanin query-nya, insert gitu kan. Karena ini pakai video, jadi di sini ada titik 2 gini. Ini untuk binding, data binding. So, jadi ini yang mau di binding apa, misalnya nama, deskripsi, foto, username, password, level. Baru kita jalanin query-nya, gitu kan. Setelah query dijalanin, baru kita binding datanya. Ini data yang di binding, titik 2 tadi, nama, deskripsi, username, password, level. Diambil dari parameter yang di sini, yang dikirimin sini. Jadi ini bakal dimasukin ke sini. Di binding, baru kita execute. DB execute, dan return DB row count kalau sukses gitu kan. Jadi bakal masuk. Kayak gitu aja sih untuk model.
next route ini route yang udah berulang kali gue jelasin. Ada API, ada web. Web yang tadi misalnya lu mau custom routing router get home yang ini kan. Dan slash home. Misal lu mau ganti, gue pengennya about gitu. Pengennya about controllernya welcome, misalnya controller yang ini welcome, metodenya baru lah, kita bikin baru yang baru, namanya about gitu. About ya ini cuma nampilin echo aja nih, echo ini about, save aja. Udah di save, ini diganti metodenya about, save, terus kita balik lagi ke sini, kita ganti about, enter. Oke, ini dia nampilin echo, kalau nggak kelihatan gue zoom, ini about. Nah kayak gitu. Oke, kita balik lagi ke coding. Oke, ini bakal gue delete aja, nggak usah lah, biarin aja. Oke, sekarang kita akan cek di route API. Nah, route API ini gue grouping gitu ya. Kalau untuk tahu soal grouping, kalian bisa baca dokumen resminya dari Bramus Router, karena gue pakai itu. Tapi di sini gue buat declare itu mount API, jadi slash ini akan masuk ke dalam ini. Jadi slash API slash user gitu. Baru kita panggil nama controllernya. Controllernya itu di dalam sini, folder controller yang ini. Jadi dia nggak bakal kemana-mana nih. Kalau kalian manggil yang ini welcome nggak bisa gitu. Ya misalnya gini, gue buat baru lah. Ini namanya test gitu. Test. Ini namanya welcome gitu. Welcome gitu. Atau just indik. Coba ya. Ini gue coba yang ini dulu nih. Gue manggil slash API, terus slash user, manggil ini controller API management, metode index. Seperti yang ini kan. Nah nih, dia ini isinya bentuknya itu array dan ditampilkan dalam bentuk JSON. Setelah kita masuk ya, slash API slash user, enter. Nah kayak gini, dia bentuknya JSON. So jadi kalau misalnya teman-teman akses cuma API doang gitu, itu nggak ada, dia return error. Oke, sekarang kita coba routing yang tadi, yang ini API slash test. Oke, API slash test. Oke, enter. Nah, dia error ya, nggak ada soalnya, nggak bisa gitu, karena emang itu gua arahin ke folder API doang, jadi nggak bisa manggil kayak gini. Jadi untuk view welcome ya kayak gini, misalnya gue bikin file baru, misalnya login, kita kan login.php. Nah kita kembali ke controller, gak usah ke controller ya, kita balik ke routing. Ini kan slashnya return view. Misalnya teman-teman coba pengen nge-return, ngebalikin atau nampilin cuman view-nya doang kan. Bisa gue bikin lagi. Nggak usah bikin lagi lah, ini aja delete out, ganti login. Ini login, terus gue pengen return aja. Return nama view-nya apa? Login. Udah gitu aja login. Sekarang gue bikin ini HTML gitu kan. HTML login. Satu login.php. Ini view login.php. Oke, kayak gini lah ya. Ini gue bikin view. Sekarang kita ke sini, ganti URL itu jadi login. Tank. Nah, ini tampilannya login.php. Kayak gitu. Kita kalau pengen nge-return view, cuman kalau pengen di dalam controller ya sama aja kayak tadi caranya. Cuma di dalam metodenya itu nanti kita panggil return view. Oke, next. Misalnya ini dalam tampilannya itu di dalam folder ya. Misalnya gue kasih contoh. Ini bikin folder, cancel admin. Ini loginnya masukin ke dalam sini. Udah pindah ya. Ini kalau gue refresh ini nggak ada gitu. Error gitu kan. On. Ini cek controllernya bro gitu kan. View login ya. View login itu nggak ada cek controllernya bro. Gue bikin kayak gitu kan. Next kita balik lagi ke webnya.
Ini view-nya udah bukan di login lagi karena dia udah masuk nested ke dalam folder. Jadi kita harus tambahin ini admin /login gitu. Kalau udah gini, kita balik lagi ke browser, kita refresh. Ini harusnya ada kayak gini. Kayak gini bro. Gimana? Ini natif bro gitu kan. Dibangun dari hasil belajar gue selama ini gitu. Ini gue kasih penjelasannya gitu. Jadi ini seputar introduction kodenya. Oke, di next video nanti gue akan coba bikin contoh gimana cara buat controller, gimana cara buat models, gimana cara custom error gitu kan, gimana cara bikin routing gitu. Nanti gue akan coba bikin videonya. Ini untuk introduction aja sih. Jadi semoga teman-teman ngerti apa yang gue jelasin. Ya udah, thank you for watching and see you next video. Dadah.